warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sekarang kita masuk ke babul mad. Insyaallah hari ini kita usahakan babul mad sampai babul waqaf ya. Lalu nanti untuk hari Ahadnya maktub mausul, ta'at, ya terus hamzah wasal sama khatimah atau al-waqf ala akhwal kalim sama khatimah. Bagian akhirnya sebenarnya nanti walaupun bahasannya panjang, baitnya panjang ya. Cuman inti materinya sebenarnya nggak banyak ya untuk yang maktub mausul ke bawah. Jadi yang kalau kita lihat pembahasan yang panjang-panjang itu sebenarnya dari makhrajul huruf, sifatul huruf. Kalau nanti masuk ke mat ini yang panjang. Begitu pula waqaf ibtidah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin. Qala al-Imam Muhammad ibn Ali ibn Yusuf ibn Jazari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Babul mad wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun thabata. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. Untuk bab mad juga pendek ya, hanya 4 bait. Berbeda kalau kita lihat pembahasan mad di matan Tuhfatul Atfal ya. Dibikin 3 bab gitu. Pertama babu aqsamil mad, ahkamul mad, lalu ahkamul maddil lazim. Itu di Tuhfatul Atfal. Di Jazariyah hanya 4 bait tapi sudah mencakup semuanya. Ya. Kata Imam Al-Jazari mengatakan wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun sabata. Mad, nanti kita akan bahas definisi mad. Mad itu adalah bacaan yang lebih dari 2. Bacaan yang lebih dari 1 harokat itu adalah mad. Gitu ya. Jadi selama bacaan huruf dalam Al-Quran yang dibaca lebih dari 1 itu masuk kategori mad. Gitu ya. Secara bahasa itolatus sauti, memanjangkan suara. Kenapa dipanjangkan? Ada sebab huruf tertentu yang menjadikan sebab dipanjangkan. Seperti ada alif maddiyah, ada waw maddiyah, ada ya maddiyah. Lalu di sini disampaikan lazimun wa wajibun ata. Di sini Imam Al-Jazari tidak membahas lagi mad tabi'i. Gitu ya, berbeda dengan di matan Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal itu kan di bagian aqsamul mad itu kan dibagi dulu mad tabi'i, mad far'i, gitu kan. Sementara bagian tabi'i far'i itu diambil dari Tuhfah. Nah, Imam Al-Jazari itu langsung masuk ke bahasa mad far'i. Karena mad far'i inilah yang menjadi pembahasan yang kompleks dan ada perbedaan nanti di dalam teori dan prakteknya. Adapun mad tabi'i itu sudah dianggap ma'lum minad din, sesuatu yang sudah diketahui dalam perkara agama kita. Ya dalam hal ini kan ilmu tajwid kan masuk bahasan agama kan. Artinya mad tabi'i itu sudah hal yang dasar sehingga tidak perlu dibahas lagi. Yang dibahas itu adalah bagaimana pembagian mad far'i, dan dibalik tidak pakai istilah mad far'i di sini, langsung dengan namanya ya. Ya, diberikan mad far'i itu adalah oleh sebagian ulama-ulama lain ya untuk membuat rumusan yang memudahkan para pembelajar. Tapi di sini sudah termasuk berbagai mad far'i. Jadi babul mad di sini kata beliau wal maddu, dan mad itu adalah atau dan mad itu terdiri dari gitu. Jadi di sini kalau kita terjemahkan bukan adalah tapi terdiri dari, karena langsung pada pembagian. Pertama lazimun wa wajibun ata. Pertama lazim, mad lazim. Ya, itu nomor 1. Yang kedua wajib, mad wajib. Ata ini maksudnya hanya tambahan saja ya. Yang ketiga adalah jaizun, mad jaiz. Nah, ini 3 mad inti dalam pembahasan mad far'i ya.
Mad lazim, mad wajib, mad jaiz. Wahwa wa qasrun sabata. Begitu pula mad itu punya istilah lain namanya qasr. Nah, qasr ini nanti adalah kadar mad. Jadi kita bedakan ada hukum mad. Nah, kalau ini lazim, wajib, jaiz ini hukum. Artinya mad itu terdiri dari beberapa hukum. Ada yang lazim, ada yang wajib, ada yang jaiz. Ya, lalu hasil dari hukum itu melahirkan kadar panjang. Nah, itulah nanti salah satu kategori adalah qasr dan yang semisalnya. Gitu ya. Jadi lazim, wajib, jaiz ini hukum, qasr itu adalah tingkatan kadar mad. Yaitu 2 harokat. Jadi qasr itu ya secara bahasa kan artinya ringkas kan, meringkas. Kita sholat qasr, jamak qasr meringkas 4 jadi 2. Begitu pula dengan harokat. Gitu ya. Jadi qasr itu maksudnya meringkas harokat tadinya 4 menjadi 2. Gitu ya. Oke. Dengan perincian nanti akan kita sampaikan. Nah, baru di sini definisi masing-masing pembagian mad tadi. Tapi yang disampaikan di sini hanyalah lazim, jaiz, dan wajib. Falazimun in ja'a ba'da harfi mad sakinu hailaini wa bituli mad. Mad lazim itu datang setelah harf mad. Itu ya. Datangnya setelah harf mad yang jadi gini. Yang datangnya setelah harf mad dalam kondisi sukun maka dibaca dengan panjang. Jadi huruf hukum mad tabi'i, hukum mad lazim itu adalah mad tabi'i ya, maksudnya harf mad itu misalnya mad tabi'i atau mad asli yang ketemu dengan huruf sukun. Sakinu halaini maksudnya 2 huruf sukun yang menjadi satu, maksudnya bertasydid. Yaitu sakinu halaini yaitu 2 huruf sukun dalam 2 keadaan yang sama itu sama-sama sukun dijadikan satu, dilebur jadilah huruf bertasydid. Dan dibaca dengan tul. Nah, tul ini adalah kadar mad yaitu 6 harokat. Dibaca dengan panjangnya 6 harokat. Jadi huruf mad yang itu merupakan mad tabi'i ya. Bisa itu dot ketemu alif, ya ketemu alif, ba ketemu alif. Pokoknya setiap huruf hijaiyah yang kemasukan haruf maddiyah dalam hal ini khususnya adalah alif maddiyah yang paling banyak contohnya. Bisa juga waw maddiyah juga bisa. Ya maddiyah juga bisa. Cuman contohnya tidak sebanyak alif maddiyah. Ketemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata. Nah, itu tambahan begitu. Dalam satu kata dibaca panjang 6 harokat. Definisi yang ada di matan. Berikutnya wajibun. Wajib itu datang sebelum hamzah. Datang sebelum hamzah. Maksudnya apa datang sebelum hamzah? Hamzah yaitu muttasilan in jumi'a bi kalimati, yaitu bersambung dalam satu kata. Nah, maka di sini ada istilah wajib muttasil, jaiz, munfasil. Nah, sebenarnya istilah asal itu bukan wajib jaiz. Kalau kita bicara hukum, itu sebenarnya jaiz pembagiannya ya. Pembagian itu hukumnya seharusnya mad lazim, muttasil, dan munfasil. Karena wajib jaiz itu sifat. Sifat yang nanti memiliki perbedaan karakteristik dengan riwayat lain. Sementara lazim itu udah sifat yang pakem. Artinya semua riwayat pasti baca dengan 6. Sementara wajib sama jaiz, nah ini nanti kadarnya berbeda. Makanya sebenarnya kita lebih dahulu kan mengucapkan mad muttasil daripada sekedar bilang mad wajib. Begitu pula mad jaiz munfasil. Kalau 2 sekaligus itu bagus, nggak apa-apa. Mad wajib muttasil, jaiz munfasil. Cuman kalau kita memilih salah satu pengucapan, mana didahulukan, wajibnya saja atau muttasilnya saja, jaiznya saja atau munfasilnya saja. Jawabannya kita langsung ambil muttasil atau munfasil. Karena itu hukum aslinya. Adapun wajib jaiz itu adalah sifat yang berasal dari hukum tersebut. Nah, wajib ini adalah maksudnya adalah huruf mad in ja'a qabla hamzati yang datang sebelum hamzah. Maksudnya apa? Maksudnya huruf mad. Huruf mad, tadinya kan ini kan sama-sama huruf mad. Dan hal ini matnya mad tabi'i juga, atau mad asli. Yang datangnya sebelum hamzah. Dengan catatan bersambung di satu kata. Nah, inilah mad wajib muttasil. Lalu begitu pula jaiz. Ya. Apa itu? Idza ata munfasila au arada sukunu waqfan musjala. Yaitu ketika datangnya terpisah, artinya tidak dalam satu kata. Definisinya masih sama dengan jaiz. Definisinya masih sama dengan jaiz. Definisinya masih sama dengan wajib, yaitu masih ja'a qabla hamzati.
Artinya huruf matnya masih datang sebelum hamzah. Ya, jadi datangnya lebih dulu sebenarnya. Mat tobi apa? Huruf yang ada alif maddiyah terus kemasukan atau bertemu dengan hamzah satu kata itu wajib mutasil. Yang lain kata namanya jaiz munfasil. Idza ata munfasila, lain kata. Nah, aw arada sukunu waqfan mustalah atau ternyata jaiz munfasil itu enggak hanya ini. Kalau jaiz munfasil yang masuk kategori munfasil jaiz itu adalah ketika memang dia berada di lain kata untuk pembahasan huruf mat dengan hamzah. Sementara untuk yang masih kategori jaiz, jadi jaiz kan sifat ya. Ternyata ada mat lain yang bukan hanya mat munfasil saja yang bisa masuk kategori hukum jaiz. Atau sifat jaiz itu apa? Ada namanya mat arid lisukun. Mat arid lisukun ketika waqaf, yaitu mat tabi'i yang berada di akhir kalimat, ya, di akhir kalimat karena sebab waqaf. Kenapa dinamakan arid? Karena dia sebabnya waqaf. Dia asalnya hurufnya bukan huruf sukun, tapi asalnya huruf berharokat, lalu diwakafkan. Ketika diwakafkan, maka dia dibaca sukun. Contohnya kayak di Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan asalnya kan Ar-Rahimi. Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Asalnya kan semuanya berharokat. Tetapi ketika wakaf, kita tidak boleh menghidupkan harokat. Dan ada kaidah al-arabiyyatu la tubda'u bis-sawakini wa la tantahi bil mutaharrikat. Al-arabiyyah bahasa Arab la tubda'u bis-sawakin, tidak diawal dengan huruf sukun. Makanya seperti lam ta'rif diawal dengan hamzah wasal, dibacanya al. Kayak alhamdu, itu kan asalnya lahamdu. Asalnya lahamdu, lam ta'rif, tapi nggak bisa dibaca dengan lahamdu, tapi harus dibaca dengan tambahan hamzah wasal untuk memudahkan pengucapan alhamdu. Wala tantahi bil mutaharrikat, dan juga tidak berhenti atau diakhiri dengan huruf yang berharokat. Contohnya kita baca waqaf, setiap akhir ayat yang ada harokatnya. Selama bukan tanwin ya, kalau tanwin nanti kan diganti jadi iwad ya. Nah, kalau bukan tanwin maka ketika waqaf ya maka harus disukunkan. Ya bisa kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau wasol itu harus langsung. Itu enggak wasol, itu dia waqaf. Kalau wasol itu kita ketika menyambung kepada huruf kait setelahnya, harokat itu langsung masuk kepada huruf setelahnya. Misalnya kita baca bismillah ke alhamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Yang bisa dimasukin, masukin. Yang nggak bisa dimasukin, langsung dipisah tanpa ada jeda nafas. Nah, itu. Itu namanya adud disukun. Jadi sebab berhenti karena sukun. Dan masuk kategori jaiz. Kenapa? Karena dia boleh dibaca 246. Kalau wajib, nanti dia harus dibaca lebih dari 2. Kalau lazim, harus dibaca 6. Nah, nanti kita akan bahas rinciannya. Nah, ini kurang lebih untuk terjemah umumnya untuk pembahasan mat lazim, wajib, jaiz. Nah, terus gimana? Ada mat iwab. Kalau kita juga sering ada mat tamkin, ada juga mat yang mungkin nggak terbahas ini ya, mat iwab, mat tamkin. Yang lainnya kebahas sebenarnya. Kan lazim dibagi nanti 2, ada 2 bagi 2 lagi. Wajib dibagi beberapa hal, ya, halu lazim, jaiz dibagi beberapa hal. Mat badal itu ada nanti berbagian jaiz dan segala macam. Jadi sebenarnya yang kayak iwab sama tamkin itu masuk ke dalam salah satu ini, dibikin klasifikasi dari pembagian hukum yang ada, gitu ya. Jadi ini garis besarnya yang sudah mencakup semuanya, gitu. Diringkas oleh Imam Ibnul Jazari. Kalau di matanya Tahqiq Syekh Tamim, babul maddi wal qasr ya. Kalau di Syekh Iman, babul mad saja. Baik. Nah, kita coba lihat di sini untuk mad ya. Jadi mad itu dibagi 2, sebagaimana kita tahu ada mad far'i, ada mad asli. Yang asli saya rasa nggak perlu bahas ya, karena itu insya Allah mudah. Dan saya rasa itu di Tuhfatul Atfal pun juga kita bisa pelajari.
Yang kita singgung adalah di bagian far'inya. Nah, far'i ini kita fokus saja ke sebab lafzi ya. Karena nggak semuanya sebabnya nggak bisa kita bahas semua. Kita secara sebab lafaz, artinya sebab lafaz ini karena tinjauan tajwid, tinjauan riwayat gitu ya, bukan dari sebab-sebab tertentu, dari makna atau dari yang lainnya. Nah, sebab lafaz itu ada lagi dibagi dua, ada sebab sukun, ada sebab hamzah, gitu ya. Ada sebab sukun, ada sebab hamzah. Nah, ini perinciannya di Tuhfah ya. Di Tuhfah Al-Afal itu perinci sekali pembagian sebab hamzah atau sebab sukun, gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau untuk yang sebab hamzah dulu ya, itu ada tiga, ada mutasil yang tadi kita singgung, ada munfasil, ada mad badal. Ya, jadi mad badal itu masuknya ke sebab hamzah, gitu ya, masuknya ke sebab hamzah karena dia kenapa yang dibahas itu subjeknya adalah hamzah, sama seperti mad munfasil dan mutasil. Nah, kenapa dibacanya 4 harokat atau 5 harokat kalau dinamakan sebagai wajib? Karena kaidahnya memang mad mutasil tadi kan namanya bersambung ya, artinya mad tabi'i ketemu hamzah dalam satu kata. Ketika dibaca itu harus dibaca lebih dari 2. Loh, kalau 2 gimana? Kan 2 juga kategori mad. Nah, nanti masuknya ke mad yang lain. Itu ada mad badal bisa, masuk juga ke mad arid sukun bisa, bahkan masuknya ke mad munfasil itu bisa. Tapi kalau mutasil nggak boleh hanya dibaca 2. Karena 2 itu nanti masuknya kategori yang di sini nih. Nah, ini ada di matan Tuhfah Samanudiyah ya. Salah satu kitab tajwid juga yang bagus dikaji. Ada sekitar 230 bait karangan Syekh Ibrahim As-Samanudi rahimahullah. Ulama qiraah kontemporer ya, baru wafat tahun 2000-an kemarin. Ulama Mesir kemarin ya, seperti itu. Qari Misr. Qari Misr termasuk seingat saya juga termasuk gurunya Syekh Haiman itu sendiri, Syekh Ibrahim As-Samanudi. Kalau punya kitab At-Tuhfah As-Samanudiyah. Tuhfah As-Samanudiyah. Saya ada rencana pengen bikin daurah sih insyaallah. Melihat kondisi ya. Daurah intensif karena nggak bisa dibahas cepat ini. Minimal bisa 2-3 bulan ya. Kalau dibikin satu pertemuan sepekan. Nah, di matan Tuhfah Samanudi belum punya suatu teori baru ya terkait tingkatan kadar mat. Kata beliau, aqwal mududi lazibun famat tasal fa'ariyatun fa'dun fi salin fabadan. Aqwal mududi lazimun famat tasal fa'ariyatun fa'dun fi salin fabadan. Itu namanya aqwal mudud ya, tingkatan mat atau tingkatan kekuatan mat dari perspektif panjangnya dan sebab-sebabnya. Nah, sebelum kita masuk tingkatan kadar tadi, ada beberapa istilah yang tadi kita sempat singgung. Ada qasar, ada isma', ada tul. Jadi qasar itu 2. Ya. Kan kita bilang mat itu adalah di atas 1. Berarti 2 itu sudah mat. Tetapi istilahnya dalam teori mat adalah qasar. Gitu ya. Jadi bisa dibedakan ya. Karena qasar ini juga nanti dipakai dalam istilah lain. Ya, dalam misalnya pembahasan hak usilah ya, dalam haul kinayah atau usilah itu dalam qiraah ada pembahasan lagi, ada qasar, ada isba', itu nanti beda bahasan. Nah, qasar di sini maksudnya adalah dibaca 2 harokat. Qasar merupakan tingkatan dari mat. Itu maksudnya hitungan mat. 2 istilahnya qasar. Gitu ya. Jadi bisa dibuat kaidah begini. Mat itu qasar, tapi tidak setiap qasar itu mat. Gitu ya. Mat itu qasar, artinya mat itu punya hitungan 2 harokat paling minimal. Kayak mat tabi'i itu dinamakan mat, gitu kan? Dinamakan mat asli dinamakan mat, gitu. Tapi belum tentu qasar itu dinamai mat. Kenapa? Karena kalau kita bicara mat secara umum dia tidak hanya 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Dan untuk bacaan Quran maksimal mat itu adalah 6. Gitu ya. Makanya kadar panjang yang paling panjang ya dalam bacaan Quran itu adalah 6 harokat. Sehingga kita nanti nggak boleh membaca lebih dari 6 ayat. Kemarin masuk ke uyubul qiraah. Aib-aib bacaan Quran salah satunya adalah kita membaca berlebihan dalam kadar mat.
baik itu munfasil, baik itu mutasil, apalagi arid bisukun yang paling sering tergoda atau dipanjangin di situ. Ya, jadi bukan 6 malah jadi 5, bukan jadi 6 jadi malah 8, 10, 12, 20, 30 karena pengaruh lagu ya. Nah, itu kita harus dihindari. Qari yang baik tidak melebihkan kadar mat dalam Al-Qur'an lebih dari 6. Itu. Nah, dari pas ada fuaikul qasar 3, ya fuaik itu kan isim tasghir dalam Arabiah, ya. Fauqa, fuaik atas sedikit 3. Tawassut, nah ini ingat tawassutnya bukan istilah sifat ya. Kemarin kan kita sempat singgung istilah sifat itu ada tawassut atau bainiyah. Antara rafu wa syiddah ada bainiyah atau tawassut. Gitu kan. Nah, apa namanya? harus dibedakan. Yang istilah tawassut ini sebisa mungkin kita gunakan di pembahasan mat saja, gitu ya. Hanya digunakan di pembahasan mat. Kalau yang disifat kita dahulukan istilah bainiyah, itu karena sesuai dengan dalil ya. Wa baina rifwin wa syadidi bin Umar. Nah, walaupun boleh saja ya bainiyah tawassut itu sebenarnya sama dalam pembahasan sifat, tapi dalam pembahasan mat tawassut itu beda lagi, maksudnya kadar 4 harokat. Tapi nggak ada istilah bainiyah dalam mat, gitu ya. Jadi jangan dibilang 4 harokat istilahnya bainiyah, salah. Jadi dia hanya satu istilah saja. Wa ikut tawassut 5, nah, baru tul 6. Isba' atau tul bisa dua nama. Isba' itu kenyang maksudnya. Jadi karena saking panjangnya kenyang gitu. Tul itu panjang. 6 harokat. Nah ini adalah istilah-istilahnya. Jadi bisa dikatakan tadi setiap mat itu termasuk qasar, tapi tidak setiap qasar itu mat gitu. Karena memang qasar itu hanya hitungan minimal gitu ya. Sementara lebih dari itu 3, 4, 5, 6 masuk kategori mat. Nah, ini adalah urutan mat yang paling kuat ya. Menurut menurut Syekh Ibrahim As-Samanudi rahimahullah, yaitu aqwal muludi lazimun. Pertama mat lazim karena dia 6 harokat panjangnya mutlak. Ya, mutlak dengan sebab tadi. Apa sebabnya? Kalau kita singgung tadi, sebabnya adalah lazim itu karena sebab sukun. Jadi sukun itu kan karena sebenarnya 2 huruf yang dijadikan satu menjadi tasydid. Dan tasydid itu kita singgung kemarin adalah ibaratun an harfain. 2 ungkapan dari 2 huruf yang dijadikan satu. Maka jadilah tasydid. Contohnya kayak di waladhdallin. Ya, contoh di sini misalnya lazim itu nanti bisa dibagi 2 ya. Contoh umumnya kita pakai misalnya waladhdallin yang mudah. Waladhdallin. Sebab sukunnya apa? Karena di situ lamnya pada bolin itu kan asalnya lam yang pertama sukun, lam yang kedua yang berharokat. Jadi satu menjadi tasydid. Waladhdallin gitu. Gitu ya. Itu mad lazim. Jadi sebabnya sebab sukun, dan kedua panjangnya 6. Berikutnya mad muttasil. Mad muttasil ini sebabnya hamzah dalam satu kata dibacanya nanti minimal itu 3. Gitu ya, minimal 3. Maksimalnya 6. Gitu ya. Kalau kita bicara lintas riwayat ya. Seperti itu. Lalu mat arid ini kenapa masuk ketiga? Karena dia boleh 2. Gitu ya. Boleh 2, makanya kategori jaiz dia. Artinya dia masuk kategori mad jaiz karena dia boleh dibaca 2, 4, 6. Baru mad munfasil. Nah, kalau ini kenapa lebih dahulu? Karena dia sebab sukun. Sebab sukun itu lebih dikuatkan dari sebab hamzah. Itu ya, sebab sukun lebih didahulukan dari sebab hamzah dari sisi kekuatan matnya. Begitu ya, karena sukun itu adalah asal. Sukun itu adalah asal, sukun itu adalah stabilan dalam suara. Oleh karenanya sebab sukun, baik itu sukun yang arid ataupun sukun yang asli, lazimnya sukunnya asli ini. Ya misalnya nanti waladhdallin atau misalnya al-ana, itu tetap dia lebih dihukumi lebih kuat daripada yang hamzah. Hamzah. Munfasil, nanti dia juga bisa dibaca 2, 4, 6, lintas riwayat ya. Nanti kalau kita bahas hafaz saja beda nih, nggak boleh 2 kalau hafaz. Baru mad badal yang hanya dibaca 2. Nah, tadi kita singgung lagi di sini, jadi muttasil, al-munfasil, ya, hukmuhu al-jawaz, itu miqdarnya 4 atau 5. Ini untuk hafaz ya, pokoknya kita pakai hafaz saja dulu. Nah, baru ada mad badal. Badal itu kita mengganti hamzah. Jadi ada 2 hamzah, yang satu harokat, yang satu sukun. Contohnya amanu. Asalnya itu amanu. Asalnya amanu. Nah, lalu hamzah yang kedua yang sukun diganti alif maddiyah. Kenapa? Karena untuk memudahkan pengucapan. Jadinya amanu. Kan asalnya kan amana yu'minu.
A'manu. Dibilang amana amana yu'minu amanu. Atau misalnya iman, asal katanya iman, ada dua hamzah, hamzah satu, hamzah dua. Nah, hamzah keduanya dihapus diganti ya maddiyah, iman. Kalau yang u pakai waw maddiyah, satunya utia, 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 asalnya utia, jadi utia. Nah, itu untuk bacaan. Mayoritas qiraat dibaca dua. Baca jawaz dibaca boleh dengan dua harokat, boleh dibaca empat, boleh dibaca enam. Empat enam ini khusus baca waras saja, gitu ya. Nah, kenapa dimasuk sebab hamzah? Karena memang yang diganti itu hamzah. Itu. Dan ini ada di tuhfah ya, badal ini sebagai pelengkap aja. Ada di tuhfah ya, ada di tuhfah sehingga apa namanya dia bisa menjadi tambahan bahasan yang berkaitan dengan sebab hamzah seperti itu. Kayak berikutnya sebab sukun, ada mad arid lisukun, ada mad lazim. Nah, mad arid lisukun ini sebenarnya kategorinya nanti kalau dari sisi apa? Dari sisi hukumnya jawaz atau sifatnya jawaz. Artinya boleh dibaca 2, 4, 6. Kenapa? Karena dia membaca mad tabi'i di akhir kalimat karena sebab waqaf. Itu ya, itu mafhum di kita. Nah, yang panjang itu di lazim. Lazim ini nanti harus dibaca 6 dengan perinciannya. Kilmi harfi. Kilmi satu kata, harfi satu huruf. Gitu ya. Kilmi itu ada mutsaqal, ada mukhaffaf. Begitu pula harfi, ada mutsaqal, ada mukhaffaf. Nah, mutsaqal mukhaffaf ini tinjauannya bukan panjang ya. Misalnya mutsaqal secara bahasa kan mutsaqal ringan, mukhaffaf itu mutsaqal itu berat, mukhaffaf itu ringan. Secara bahasa. Secara istilah ringan dan panjang, ringan berat itu atau ringan panjang itu sebenarnya bukan dari tinjauan apa namanya panjang pendek gitu. Ya, ringan berat itu ya. Berat mutsaqal berat, mukhaffaf ringan. Berat itu panjang dibaca 6, mukhaffaf dibaca 2, enggak. Tapi tinjauannya adalah tasydid. Adanya tasydid yang disebutkan idgham. Yang disebabkan idgham. Contoh misalnya untuk lazim kilmi ya, al-haqqah, jan atau waladhdallin. Di sini dia dinamakan mutsaqal. Kenapa? Karena mad tabi'i ketemu huruf yang bertasydid, yang asalnya ini adalah proses idgham dua huruf. Jan asalnya nun sakinah ketemu nun harokat. Al-haqqah asalnya al-ha, ha plus alif madriyah ketemu qaf sukun, qaf harokat jadi satu, jadi al-haqqah. Atau di sini al-dhammah sama qa ketemu mim sakinah, mim harokat jadi dhammah gitu ya. Waladhdallin juga sama. Asalnya bo sama alif lam dibaca bo, dua harokat mad tabi'i atau mad asli ketemu lam sakinah, ketemu lam harokat. Bolin. Nah, dalam penulisan tidak lagi ditulis sakinah ketemu harokat, tapi langsung ditulis tasydid. Jadi huruf tasydid itu adalah huruf yang telah teridgham, yang sudah mengalami proses peleburan. Nah, itu nanti itu ada kaitan dengan sorof, sebenarnya ilmu sorof. Kenapa huruf bisa tergabung seperti itu? Yaitu di ilmu sorof ya. Nah, dalam tajwid itu dibahas selama itu memang udah bertasydid, yang itu bahasa dari idgham satu huruf dengan huruf lainnya, dua huruf ya, maka itu namanya mutsaqal, berat karena ada proses melebur gitu. Jadi selama ketemu yang tasydid maka dinamakan mutsaqal. Adapun mukhaffaf ini sama-sama ketemu sukun, cuman bukan sukun yang di idgham dengan huruf lain. Dan ini contohnya hanya di mana? Di satu tempat di alam Al-Qur'an, di satu kata di dua tempat. Yunus 51 dan Yunus 91. Dengan kata al-ana. Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Yunus 91. 51-nya al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Nah, itu ya seperti itu. Oke. Kalau yang az-zakarain itu masuknya ke lazim mutsaqal ya, karena dia ada tasydid yang di al-an'am, qul az-zakarain. Itu qul az-zakarain. Begitu pula untuk yang Allah.
Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun, Yunus, atau di An-Naml itu sama. Jadi yang untuk mukhafafahnya satu. Berarti selain yang ini, selain al-ana masuknya mutsaqqal. Sama dia bertasydid. Dan memang lebih banyak yang ditasydidkan ya. Gitu. Kilmi, ingat kilmi satu kata dari kata kalimah. Kilmi gitu. Ada juga harfi, huruf. Ya, kalau kilmi kan kata itu kan udah gabungan huruf ya. Kalau ini hanya huruf saja, yaitu apa? Biasanya pada fawatihus suwar, pembuka-pembuka surat. Alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain shad. Nah, ini sama mutsaqqal mukhaffaf tinjauannya ini di idgham atau enggak gitu kan. Yang dibahas itu idgham. Kalau enggak di idgham berarti izhar, ikhfa sekalipun itu masuk mukhaffaf. Contoh, misalnya kita pakai alif lam mim. Alif lam mim. Kan kita membaca Fatihus Suwar, pembuka surat itu kan dengan ismul huruf, dengan nama hurufnya. Bukan dengan dengan namanya ya, bukan dengan lafaznya saja. Jadi bukan alif lam mim dibaca alama, alam, alif lam ra dibaca alar, kaf haya ain shad dibaca kahaya aso, itu kan lafaznya saja. Kita baca namanya. Alif lam mim, oh ini ada lam, bacanya lam, mim dibacanya mim. Itu mafhum ya, sedikit mengingatkan. Nah, kalau kita tinjau dari hukum matnya, lazim harfi yang mutsaqqal itu ketika harf yang ada di salah satu Fatihus Suwar di idgham, huruf setelahnya bisa idgham bi gunnah, bisa idgham bila gunnah. Gitu ya. Tapi banyaknya sih justru adalah idgham bi gunnah itu sendiri ya. Contohnya apa? Alif lam mim. Alifnya ini enggak ada hukum mat karena dia hanya dia satu. Lamnya di sini asalnya kan la alif mim lam. Terus ketemu mim ya mim. Nama dari huruf mim kan. Nah, di situ ada hukum mim ketemu mim. Mim yang dari lam ketemu mimnya dari mim. Gitu kan. Alif lam mim. Nah, mad lazim mutsaqqalnya adalah pada lamnya saja. Adapun mimnya mim alif lam, lamnya tadi diidgham ke mim, berarti dia masuk lazim harfi mutsaqqal karena diidgham kepada mim. Mimnya mim nggak ada idgham tapi izhar saja, maka dia masuknya nanti ke mukhaffaf. Masuknya ke mukhaffaf artinya nggak mengalami proses idgham. Jadi yang perlu diperbaiki, terkadang saya lihat analisis mat itu jangan disamaratakan. Alif lam mim dianggapnya lazim mutsaqqal, harfi mutsaqqal semua. Alif lam ra dianggapnya lazim harfi mutsaqqal semua. Atau sebaliknya kaf ha ya ain shad dianggap sebagai mukhaffaf semua. Belum tentu. Bisa jadi keliru. Bisa jadi dalam harf Fatihus Suwar itu ada 2-3 hukum. Dua hukum lah minimal. Ada yang mukhaffaf, ada yang mukhaffaf, ada yang mutsaqqal. Tergantung dia mengalami proses idgham atau enggak ketika dibaca. Begitu ya. Nah, contoh lain misalnya pakai posin. Posin. Di sini pokoknya masuknya tabi'i. Gitu ya. Jadi kalau kita tinjau Fatihus Suwar, nggak semuanya Fatihus Suwar dibaca mad lazim ya. Ada yang dibacanya cuma satu, contohnya alif. Ada yang cuma dibaca dua, yaitu hayun, tohur, haya, toharo. Ada yang dibaca 6, yaitu naqasu asalukum atau sanakusu asalukum. Itu kan di contoh Fathul Atfal kan. Nah, di situ dibedakan. Kita baca posin, pokoknya matobi'i hukumnya karena dibaca dua. Sinnya sin mau kita wasol misalnya tosin tilka misalnya. Tosin tilka di situ berlaku ikhfa. Karena ketika membaca asmaul huruf maka berlaku juga hukum tajwid yang berlaku ketika wasol ke huruf setelahnya. Tosin ketemu tilka misalnya di awal surat An-Naml. Mungkin ini juga nyambung kemarin ada yang bertanya itu ya. Jadi akhir saya akan jawab pertanyaannya. Tosin ketemu tilka. Itu dibaca dengan ikhfa. Tosin tilka ayat. Gitu ya. Karena berlaku hukum tajwid itu ketika dibaca asmaul hurufnya. Nah, tapi apakah di situ dihukumi lazim mukhaffaf atau mutsaqqal? Jawabannya mukhaffaf karena tidak ada proses idgham, adanya ikhfa. Yang dianggap mutsaqqal ketika mengalami proses lebur atau proses
idgham. Contoh lain misalnya kita pakai yang paling panjang di Al-Qur'an yaitu kaf ha ya ain shad. Kayak awal surat Maryam ya. Kaf ha ya ain shad. Kaf di sini baca kaf, ya kan? Nggak ada idgham, izhar dia. Kaf ketemu hak juga kaf ketemu hak izhar. Ya, fa ketemu hak nggak ada idgham, nggak ada ikhfa. Baca karena baca izhar maka hukumnya lazim harfi mukhaffaf. Ha ya dua harokat tabi'i. Ayung sod nanti dia bisa baca 4 bisa baca 6 tergantung torik ya jawab periwayatan. Kalau dari torik Syatibiyah dibacanya 6 ya. Ayung sod, ain ketemu sod di ikhfa, sodnya juga izhar, ya kan? Maka di situ sama-sama mukhaffaf. Sehingga di situ kaf ha ya ain sod hukumnya ada dua. Ya sama kaf haya itu mad tabi'i, kaf ain sod itu adalah mad lazim harfi mukhaffaf karena dia tidak diidgham. Nah, begitu. Alif lam ra itu juga hukumnya dua. Alifnya itu hanya satu hukumnya ya. Dua. Alif lam ra alifnya itu enggak ada hukum ya karena dia enggak dibaca mad. Lam itu masuknya mukhaffaf, ra itu masuknya mad tabi'i. Nah, begitulah bisa dianalisis hukum-hukum yang lain seperti itu. Kalau panjang, kalau misalnya memang dia mad lazim ya dibaca 6 gitu ya. Jadi lazim itu karena sudah dibaca 6, harus dibaca 6 ya dibaca 6. Jadi mukhaffaf mutsaqal sekali lagi saya sampaikan tinjauannya bukan dari masalah panjang, tapi dari masalah proses idgham atau enggak. Seperti itu. Nah, ini kesimpulannya kaidahnya adalah munfasil itu maka dimakan mad munfasil itu kenapa? Karena ikhtalafal qurra'u fi maddihi wa miqdarihi. Diperselisihkan status matnya dan kadar matnya karena dia boleh baca dua dan dibaca dua itu jatuhnya adalah qasr itu ya dibaca qasr hukumnya dibaca qasr tingkatannya dibaca qasr itu. Sementara kalau dibaca tiga masih full qasr dibaca 4 baru masuk kategori mat dari tinjauan tawassut atau tawassut aja ya tawassut. Kalau dibaca 6 jadinya isbah atau tul seperti itu. Nah jadi untuk munfasil dia dinamakan kaidahnya adalah ikhtalafal qurra'u fi maddi. Status matnya diperselisihkan karena dia dianggap sebagai dua harokat qasr saja gitu ya. Dalam tinjauan mad far'i qasr itu adalah bagian mad tetapi dia punya status tersendiri. Makanya ditahqiqkan Syekh Tamim babul maddi wal qasr. Mad dan qasr. Nah, itu ada khilaf memang di kalangan ulama qiraah ya. Kalau di Syekh Aiman kan hanya dibilang babul mad. Ya, misalnya kita tadi lihat nih di bagian tahqiq matan. Kalau ini tahqiq Syekh Tamim ya, babul maddi wal qasr. Dibedakan mad sama qasr karena qasr itu pembahasan khusus hanya untuk dua harokat. Sementara untuk Syekh Tamim Syekh Aiman dibacanya hanya itu babul mad saja. Karena qasr udah masuk bagian mad. Nah, itu khilaf dalam istilah dan penerapan wajar-wajar saja ya. Itu munfasil. Jadi memang diperselisihkan. Nah, untuk kadarnya. Lalu untuk wajib, makanya dinamakan jaiz. Munfasil itu masuk kategori jaiz karena dia boleh dibaca tadi pilihan. Yang masuk kategori jaiz apa munfasil, arid sukun sama badal. Karena dia memang tidak munfasil karena dia dia masuk kategori jaiz karena boleh dibaca 2, 4 atau 6 itu. Jaiz ya, ada munfasil, ada arid sukun, ada badal. Nah, yang muttasil itu ittafaqal qurra fi maddihi. Jadi sepakat para qurra muttasil itu mad, artinya bacanya harus lebih dari 2, jadi bukan qasr lagi. Jadi 3 minimal gitu ya. Tapi ikhtalafa fi miqdarihi. Diperselisihkan kadar madnya. Jadi ada yang membaca 3, ada yang membaca 4, ada yang membaca 5, ada yang membaca 6. Nah, gitu ya. Makanya dinamakan wajib, diberikan keterangan wajib karena harus dibaca lebih dari 2. Beda dengan munfasil, dia nggak boleh pakai istilah wajib munfasil karena dia jaiz, dia boleh 2 dan nanti dihukumi qasr namanya. Seperti itu ya. Berikutnya mad lazim. Nah, lazim ini lebih mudah kaidah ittafaqal qurra'u fi maddihi wa miqdarihi. Status madnya dan kadarnya sama-sama disepakati 6. Jumhur semua qiraah 10 qiraah 7 qiraah semuanya harus mengatakan lazim harus dibaca 6. Ya, seperti itu. Oke.
Itu untuk mat ya. Jadi kurang lebih pembahasan seperti itu. Dan memang mat itu materi yang kompleks. Prakteknya sebenarnya nggak terlalu susah ya. Kalau praktek mat mah tinggal memanjangkan suara. Cuman kadang untuk kestabilannya saja gitu ya. Kalau praktek mat itu nggak terlalu susah. Yang susah itu adalah teorinya ya, rinciannya. Nah ini tambahan wawasan saja. Ini nanti kalau di ujian nggak, saya nggak tanya. Jadi ini saya hanya lewat aja sedikit ya. Ini kurang lebih kalau kita mau tahu gimana sih perbedaan hukum mat di antara imam kiroah. Saya pakai yang sabah dulu aja ya. Yang imamnya 7. Dari Nafi sampai, saya salah kebalik nih. Seharusnya habis ini langsung ini ya. Apa? Nanti dibenahi. Dari Nafi sampai Al-Kisai. Jadi kalau yang jaiz munfasil, yang paling panjang itu adalah Warash sama Hamzah. Begitu pula wajib mutasil. Jadi kalau baca Warash sama Hamzah itu panjang, wajib mutasil, jaiz munfasil, lazim 6 semua matnya. Gitu ya. Untuk tarik syatibiyah ya, jalur riwayat dari syatibiyah. Kalau tarik yang lain nanti kadang ada yang bisa 2 ya. Misalnya di Nafi itu dari Warash dari Azraq, tarik Azraq dari Toibah itu ada yang mengatakan boleh 2. Ya, begitu. Ada yang pilihan, misal 2 dan 4 Abu Amr gitu ya. Nah, kalau kita misal di Asim ya, ya kita 4-4 gitu ya. Untuk wajib mutasil emang ada yang mengatakan boleh 5. Itu dikutip dari pendapat Imam Abu Amr Ad-Dani dalam kitab At-Taisir fil Qira'atis Sabah. Ada yang mengatakan boleh 5. Tapi yang lebih muqaddam, lebih dahulu kan 4 saja untuk wajib mutasil untuk bacaan hafsnya, bacaan kita nih. Gitu ya. Jadi kita baca jaiz 4, wajib 4. Nah, terus boleh nggak baca 2? Ya, sekarang yang paling sering kan apalagi kalau lagi khataman gitu ya. Lagi khataman, tak ada urusan. Sering sekali kita baca mad jaiz munfasil 2 harokat. Boleh nggak? Bacaan hafaz boleh nggak? Kalau tarik syatibiyah nggak boleh. Ya, dari jalur periwayatan syatibiyah nggak boleh. Dan kaidah dalam baca Quran itu adalah kita harus sesuai dengan mazhab qiraah, riwayat atau tarik yang kita baca. Sebisa mungkin jangan dicampur-campur ya, talfik. Talfikul qiraah itu hukumnya paling minimal makruh ya. Apalagi kalau sudah tahu. Kecuali kalau talfiknya itu memang nggak merubah makna, silakan. Atau memang dalam rangka jamak qiraat kita laki. Tapi kalau lagi nggak jamak, hanya sekedar tilawah biasa, sebisa mungkin jangan ditalfik, jangan dicampur. Ini kajian ini panjang, saya mungkin nggak akan berpanjang di sini. Kalau mau nanti saya share, saya udah pernah ngisi daurah juga tahun lalu, ya di pesan bisa daurah tentang qiraah riwayat Thoriq itu udah ada, membahas kupas tuntas ini apa Thoriq Toibah An-Nashr, yang Thoriq Toibah An-Nashr untuk bacaan hafaz yang baca dengan 2 harokat risalah fasil munfasil. Nanti mungkin saya saling ingetin saja ya. Bisa simak rinciannya di situ. Kalau di sini saya nggak rincikan karena nggak cukup waktunya. Nah, intinya kalau untuk hafuz pakai asim, hafuz yang pakai tarik syatibiyah nggak boleh baca 2. Jadi nggak boleh baca ya ayyuhalladzina amanu, nggak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, seminimal 4 dan maksimal 4. Jangan juga kelebihan gitu ya. Yang lain-lainnya kan ada 4 dan 6 itu riwayat mereka masing-masing gitu ya. Nah, makanya di sini ada saya tambahkan lagi materi yang nggak ada di matan ya, tapi ini sebagai wawasan ya. Kalau kita baca 2 harokat untuk yang bacaan hafs dari Thayyibatun Nashr ya, itu dia namanya Thoriq Thayyibatun Nashr yang diambil dari kitab Al-Misbahuz Zahir fil Qira'atil Ashr karangan Imam Abdul Qaram Al-Mubarak bin Al-Hasan bin Ahmad Asy-Syahruzuri Al-Baghdadi. Ya, jadi Imam Hafiz An-Asim itu punya kurang lebih 52 jalur periwayatan. Jadi jalur periwayatan itu adalah jalur yang ada di bawahnya para imam murawi. Jadi Imam Asim punya murid Syu'bah sama Hafs. Nah, di bawahnya Syu'bah sama Hafs itu ada beberapa perawi-perawi lainnya yang baca itu disandarkan kepada mereka. Nah, jalur periwayatan atau dalam bahasa ilmu qiraah Thoriq, jamak turuk itu adalah yang di bawah para imam gitu ya. Yang terkenal sekarang adalah Thoriq Syatibiyah yang dinisbahkan kepada Imam Asy-Syatibi. Al-Qasim bin Firru Asy-Syatibi wafat 590 Hijriah yang punya matan Syatibiyah ya. 1100-an bait ya. Matan dalam Imam Qiraah Sabah sama Thoriq Thayyibatun Nashr. Thayyibatun Nashr ini nisbatnya pada kitab Imam Jazari juga ya, Thayyibatun Nashr fil Qira'atil Ashr.
Nah, di Thayyibah itu memuat lagi beberapa jalur periwayatan. Jadi Thayyibah itu istilahnya nama kompleks. Nah, rumahnya ada rumah A, rumah B, blok A, blok B, blok C. Nah, itu mesti dirinci, gitu ya. Jadi Thayyibah itu nama kompleks aja. Jadi kalau kita bilang Torik Thayyibah, itu nama kompleks Thayyibah. Tapi kita maksudnya pengen ke rumahnya Bapak Fulan, blok A. Ya kan kita harus ngomongnya ke rumah Bapak Fulan, blok A. Sama, Torik Thayyibah itu nama kompleks. Mau kemana? Pakai Torik yang mana? Kali Thayyibah itu ada kurang lebih 980 periwayatan, jalur periwayatan. Jadi harus diperjelas. Dalam bacaan Hafs sendiri yang paling sering, nah kita seringkas saja ya, karena nggak cukup, adalah Torik namanya Misbah. Mereka kita pakai Misbah. Ada juga Torik Robotul Hafal. Ya, ini jalur yang salah satunya mengakomodasi bacaan Imam Hafs membaca 2 harokat untuk jaiz munfasil. Jangan istilah qasar munfasil. Nah, ini beberapa kaidah-kaidahnya. Yang paling inti ya. Kalau kita baca, boleh nggak baca jaiz munfasil 2 harokat untuk bacaan Hafs? Boleh, tapi toriknya bukan syatibiyah. Toriknya Thayyibatun Nasyr, secara khusus torik Thayyibah. Secara khusus torik Misbah atau torik Raudhah. Ya. Nah, yang menjadi pembahasan misalnya kata ya bersutu, baslah. Ya. Ya, ini kan di dalam mushaf kita tuh ada tanda sin ya. Ya, misalnya di yang bersutu itu di Al-Baqarah 245 ya, pojok kanan bawah. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Tulisannya pakai shad, cuma ada tulisan sin di atas. Gitu kan? Nah, dari sisi riwayat memang ini bisa dibaca 2 cara. Tapi tergantung kita mau pakai riwayat yang mana gitu kan. Kalau kita pakai Syatibiyah yang baca mad jaiz munfasil 4 harokat, bacanya sin. Bacanya sin gitu ya. Jadi bacanya wallahu yaqbidu wa yabsutu pakai sin. Wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Tapi kalau baca Thayyibah pakai misalnya dari jalur yang Misbah, yang paling sering dibaca Misbah. Kenapa saya bilang Misbah paling sering? Karena juga dibaca imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya. Lagi terawih nih sekarang kan baca panjang-panjang. Nggak, kalau pakai baca 4 harokat kadang kepanjangan, kelamaan. Cari yang cepat. Dia hasil 2 harokat. Kela Misbah. Satunya pakai Misbah. Kalau Misbah ya bersuku nanti dibaca dengan sod. Itu. Jadi bukan wallahu yaqbidu wa yabsutu, tapi dibaca wa yabsutu. Itu ya, seperti itu. Lalu bastoh juga dibaca sod kalau Misbah, gitu kan. Musayutirun di surat Tur dibaca dengan sin untuk semua tarik ya. Jadi am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun untuk yang thayyibah. Tapi kalau bacaan kita baca musaytirun di surah At-Tur itu, At-Tur 37 ya. Itu ada beberapa keterangannya, ada Al-Baqarah 245, Al-A'raf 69, At-Tur 37, di Musaytir Ghasyiyah 22. Nah, itu apa namanya? Dibaca short tetap ya. Kalau Tariq Raudhah Anzara'an ini nggak usah dianggap lah ya. Itu tambahan aja ya. Tapi kalau yang Tariq Misbah sama Syatibiyah yang kita dahulukan. Gitu ya. Nah, ini beberapa kaidah-kaidah mungkin bisa dibaca ya, atau nanti nyimak kajian saya yang pernah saya isi tahun lalu, Ramadan tahun lalu ya, seperti itu. Jadi intinya kalau kita membaca 2 harokat, ada kaidahnya juga yang harus diperhatikan gitu ya. Sehingga tidak sembarangan. Dalam kategori mat lagi misalnya untuk yang kaf yang ain shad misalnya, ain pada Maryam pertama. Pembahasan tadi kan matnya masuknya mat lazim kan. Nah, untuk ain, untuk yang Torik Misbah, yang kalau misalnya kita baca 2 harokat ya munfasilnya, maka itu dibaca 4 justru. Jadi bacanya misalnya kaf ha ya ain shad, ain shad. Itu untuk yang misbah. Kalau pakai syatibiyah yang kita biasa baca 4 harokat, maka dibacanya 6. Kaf ha ya ain shad. Uniknya di dalam torik yang lain, torik Raudhah ya, itu cuma 2 dibacanya. Kaf ha ya ain
so jadi marlin doang di marlin gitu ya. Nah itu beberapa perinciannya itu ya seperti itu. Oke mungkin itu tambah wawasan aja ini ya. Untuk kajian intinya ada di nanti daurah berikutnya lah atau daurah yang pernah saya sampaikan nanti bisa dilihat. Baik, cukup nggak sampai wakaf ya. Jadi untuk mat seperti itu kurang lebih intinya untuk di Jazariyah kita pakai Syatibiyah aja dulu deh. Kalau ribet ya. Jadi sebisa mungkin baca 4 aja. Mau khataman gimana dong biar cepat khatam? Tetap bisa kok. Temponya tinggal diatur. Misalnya kalau tempo tahqiq kan pakainya tahqiq misalnya kita baca tahqiq dengan 4 harokat ya. Ya ayyuhalladzina amanu tahqiq. Kalau hadir temponya cepat, panjangnya sama. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi tempo itu apa namanya lebih kepada pengaturan suara. Kalau panjangnya tetap harus hitungan 4. Pengaturan suara lambat, sedang, menengah itu disesuaikan aja. Gitu ya. Jadi jangan sampai pas tahqiq pas hadir tadwir malah hukumnya berkurang. Antara tahqiq, tadwir, hadir sebisa mungkin sama itu panjangnya. Nah, toh juga baca 4 harokat juga nggak memakan waktu yang lama kan, nggak sampai 1 menit 2 menit gitu. Nah kalau pakai yang thayyibah ya maka baca tadi ya keterangan-keterangan terkait yang kaidah-kaidah seputar marjais tadi. Marjais apa namanya munfasil dibaca 2 harokat dari Thariq Misbah itu. Ya, dan itu kaidah-kaidah sebenarnya nggak terlalu vital ya, nggak sampai bermakna, tapi itu berpengaruh pada riwayat ya seperti itu. Baik, untuk wakaf mungkin kita pending saja ya, karena tadi sepertinya cukup panjang juga saya bahas. Insya Allah sampai sini dulu untuk bahasan mat ya. Jadi mat itu rinciannya seperti tadi. Intinya tadi kenal kita ada jaiz, wajib sama lazim ya, lazim, wajib, jaiz, terus beberapa perincian-perinciannya, ada istilah-istilahnya dan juga pengaplikasiannya seperti itu. Dan mat ini termasuk pembahasan yang termasuk pembahasan yang sering dilaikan ya. Padahal di antara pembahasan tajwid yang ada dalil dari hadisnya adalah mat. Ketika Nabi SAW ketika ditanya seorang sahabat ditanya bagaimana sifat bacaan Nabi kana yamuddu maddan, beliau membaca Al-Quran itu dengan memanjangkan yang harus dipanjangkan. Ketika Ibnu Abbas ingat saya atau Ibnu Mas'ud ya, ketika beliau Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud karena Ibnu Mas'ud masuk qari min ashabi Rasul. Ibnu Mas'ud pernah menerima talaki seseorang, baca ayat ini ada sumber dari kitab An-Nashr Ibnu Jazari ya, dikutip dari kitab hadis juga. Ada orang sedang baca ayat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Dia bacanya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Ibnu Mas'ud langsung bilang, enggak begitu baca Nabi. Gimana bacanya Nabi? Kata Ibnu Mas'ud, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Dipanjangkan itu fuqara. Karena fuqara itu kan ada pembahasan alif, ro, terus ada alif maddiyah, ketemu hamzah, mad wajib, muttasil. Prakteknya udah ada. Ya, dari zaman Ibnu Mas'ud, dari Nabi udah ada. Namanya aja belum ada pada saat itu. Nah, dibuatlah rumusan oleh para ulama, oh ini wajib muttasil. Harus dibaca panjang, nggak boleh hanya dibaca 2. Seperti itu. Lalu ada jaiz munfasil, yang itu nanti bisa dibaca 246, tergantung riwayat atau qiraah. Lalu lazim. Nah, lazim dengan harfi ilminya tadi, harus dibaca 6. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ya untuk hari ini. Mungkin kemarin ada pertanyaan nih dari Ukhtona Imas. Idhar riwayah Yasin wal Quran nun wal qalam. Apakah posin mim ya disebut income riwayah? Enggak. Karena sepakat untuk posin mim misalnya di Al-Qasas ayat 1. Posin, semua riwayat itu sepakat harus diidgham karena dia satu kesatuan kata gitu ya.
Yang menjadi perbedaan itu kan di Yasin wal Quran, nun wal qalam itu udah beda kata. Sementara sebabnya ada. Sebab untuk diidghamnya ada. Gitu kan. Nah, dalam tinjauan riwayat ternyata tidak semua imam itu idghamnya karena tinjauannya lain kata. Tinjauannya lain kata. Sehingga kaidah untuk idgham izhar untuk Fatihus Suwar itu agak berbeda dengan kaidah dasar ya dari idgham atau izhar yang ada di pembahasan yang sebelumnya. Jadi tinjauannya itu adalah sebenarnya fokusnya adalah kepada riwayat dan juga sebab yang ada. Sebabnya mungkin ada, tapi riwayat yang nggak bisa. Gitu ya. Tapi kalau riwayatnya ada, sebabnya ada, bisa nggak? Nggak bisa juga. Jadi dua hal itu harus terpenuhi. Sebabnya ada, riwayat itu harus ada. Harus saling melengkapi. Ya, seperti itu. Jadi kenapa dinamakan Yasin wal Quran, Nun wal Qalam itu idhar riwayat? Karena memang hanya riwayat tertentu yang membaca idhar. Padahal sebabnya ada untuk diidgham. Sementara tosin mim itu ya, atau tadi misalnya tosin tilka di ikhfa kalau wasol untuk anaman 1 ke 2 itu memang semuanya sepakat harus diidgham digunah atau misalnya tosin tilka dibaca ikhfa, nggak ada khilaf dalam hal tersebut. Diberikan istilah idhar riwayah untuk membedakan dengan imam yang membaca dengan idgham gitu ya. Allahu a'lam. Berikutnya manrok ya. Kalau dibaca idhar karena memang terpisah dengan saktah dan memang sekaligus menjawab pertanyaan di bawah. Apakah saktah menjadi penghalang? Iya. Ya, menjadi penghalang sebab huruf itu diidgham iya. Dan adakah imam atau riwayat yang membaca dengan idgham? Ada. Ya, yang membaca saktah pada 4 tempat itu. Kan kalau di bacaan kita kan di bacaan Hafs itu kan pertama di surat Al-Kahf, ya kan aywaja qayyimah. Lalu di surat Yasin 52. Min marqadina hadza. Lalu di surat Al-Qiyamah man raq. Lalu di surat Al-Mutaffifin kallabal urana. Nah, yang membaca saktah pada 4 tempat itu sebenarnya Hafs. Jumhur qurra, jumhur al-qiraat itu nggak baca saktah pada tempat itu. Saktah yang tempat lain. Contohnya kayak Imam Hamzah, nanti hukumnya ada saktah namanya saktah untuk Hamzah. Hamzah setiap Hamzah qata' al arub alif lam ta'rif ketemu Hamzah qata' misalnya. Sakin mafsul, sakin mausul ada istilahnya itu. Ketemu syai al arub baik wasal atau waqaf itu ada perinciannya. Itu Hamzah ya, atau saktahnya sakta-sakta yang lain ya, dia riwayat lain. Jadi untuk 4 tempat itu sebenarnya nggak disepakati, hanya Hafs. Nah, Hafs itu memilih sakta di situ karena tinjauan makna. Gitu yang membedakan salah satunya contohnya membedakan antara perkataan orang mukmin orang kafir contohnya. Atau menjelaskan makna yang terkandung antara pertanyaan dan jawaban gitu. Itu ditafsir lah gitu ya. Nah, jadi untuk yang manrok kalau ditanya ada nggak yang baca dengan idgham? Ada. Itu kan kalau apakah wajib saktah? Wajib untuk bacaan Hafs saja. Kalau bacaan Syu'bah yang 1/4 dengan Hafs dengan Mu'asim, dibacanya apa? Dibacanya idgham. Kalau wasal. Dan memang harus wasal karena dia nggak ada sakta di situ. Wa qila marraq kalla barrina ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nanti baca rena Syu'bah. Ya. Terus misalnya walam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Itu Al-Kahf 1 ke 2. Itu Syu'bah tuh, yang 1/4 dengan Hafs dengan Imam Asim. Ya, jadi seperti itu. Jadi sakta itu memang karena ada sakta, karena sakta itu kan kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Jangan berhenti itu hanya terpisah atau kata dan kata lain sehingga tidak berlaku itu hukum idgham begitu ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini mau tanyakan lagi? Langsung atau chat? Kalau tidak saya tutup. Baik, jelas ya. Berarti alhamdulillah insya Allah kita targetnya hari Ahad ya. Jadi mohon maaf besok saya nggak jadi bisa untuk mengisi. Nah, ada keperluan lain. Ahad kita akan bahas insya Allah tuntaskan wakaf ibtidah. Nah, ini penting juga nih. Wakaf ibtidah nih
hal yang selain setelah kita udah bagus bacaan hurufnya, sifatnya, hukum-hukum tajwidnya, matnya, gunahnya. Nah, ada yang lupa kadang-kadang. Bahkan banyak sebagian qori nggak memperhatikan waqaf tidak gitu ya. Dan waqaf itu nanti sangat erat sekali kaitan dengan ilmu tafsir dan bahasa Arab. Gitu, itu penting juga. Ya, waqaf tidak sama minimal sampai maktu mausul lah. Ya, hari Senin taat, syukur-syukur Senin kita hatam tuh. Ya, syukur-syukur Senin khataman. Nah, hataman baru Selasanya itu kan ada 1 kali pertemuan, itu insya Allah buat talaki, surat-surat pendek, sama mungkin talaki yang belum sempat ya, praktek-praktek huruf yang ada di matan yang kita udah buat tabelnya, ya seperti itu. Baik, itu saja mungkin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.